kita pindah ke bagian font. Nah, di font ini kita bisa mengatur segala sesuatu yang terkait huruf dari dokumen kita. Nah, perlu diingat bahwa pengaturan huruf ini berlaku untuk teks yang kita pilih saja. Jadi, hanya yang kita pilih itu yang hurufnya akan berubah. Misalnya, kalau di sini saya taruh kursornya di antara huruf M dan E, ini saya zoom dulu lah ya. Oh ya, cara zoom itu selain dari sana, dari icon yang ada di sana, status bar, kita juga bisa tekan Control dan scroll mouse-nya. Mouse-nya di-scroll ke atas atau ke bawah, nanti dokumennya akan di-zoom. Di antara huruf M dan E, itu saya taruh kursornya di situ, terus ini misalnya mau saya ganti jadi apa, diperbesar lagi. Perhatikan bahwa hanya satu kata ini yang dipilih untuk dirubah hurufnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah satu huruf saja? Satu huruf saja bisa. Jadi hurufnya itu misalnya huruf E ini ya, di blok. Nah, terus kita perbesar lagi. Nah, itu bisa jadi seperti ini. Jadi lucu tapi. Oke, jadi seperti itu untuk pengaturan huruf. Intinya adalah kalau kita tidak memilih, jadi kursornya ditaruh di mana saja gitu ya, maka yang satu kata itu saja yang berubah gitu. Hanya satu kata, yang lainnya tidak. Oke, ini kita kembalikan ke normal. Huruf ukurannya berapa ya normalnya ini? 14 ya, kita pilih lagi nih, atau bisa langsung saja seperti ini gitu ya, 14 ya. Jadi kalau misalnya untuk semuanya ini mau dirubah ukuran hurufnya ya harus kita blok semuanya. Jadi kembalikan ke 12 misalnya, nah itu ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa ukuran ini ada satuannya, nama satuannya adalah point. Dan itu sudah standar ya, biasanya teks yang digunakan untuk dokumen-dokumen resmi biasanya ukurannya 12 point untuk teks utamanya. Jadi kalau yang judulnya kadang ada yang 14 dan seterusnya. Nah, itu dari ukuran hurufnya. Di sebelah kiri sini ada jenis hurufnya. Jadi ada misalnya kita coba apa ini? Misalnya book antiqua. Ya, jadi tampilan hurufnya seperti ini lagi gitu. Nah, di sini ada increase font size. Jadi diklik saja nanti ukuran hurufnya akan makin lama makin besar gitu. Dan lawannya itu ada di sebelahnya yang ini. Decrease font size. Terus di sini ada change case. Jadi change case ini gunanya untuk mengganti huruf kapital dari sebuah kalimat gitu. Misalnya untuk sentence case, kalau kita pilih ini, hanya huruf pertama yang akan dibikin huruf besar, sisanya huruf kecil semua. Karena seperti pada sebuah kalimat pada umumnya ya, batas kalimat itu kan titik. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa untuk kecamatan, setelah tanda titik yang kecamatan ini, T-nya dibikin besar. Begitu juga dengan kabupaten, titik setelah titik dibikin besar. Dan ini juga seperti itu di awal di awal kalimat juga dibikin besar karena dianggap sebagai awal dari sebuah kalimat. Jadi awal dari kalimat akan dibikin besar. Oke, kita blok lagi dan kita coba yang lowercase itu akan jadi huruf kecil semuanya, uppercase huruf besar semuanya, capitalize each word. Ini mirip dengan di judul ya, biasanya di judul dokumen seperti itu. Jadi di setiap awal kata itu akan dibikin huruf besar. Terus yang satu lagi terakhir ini toggle case. Toggle ini artinya berlawanan. Jadi misalnya kita bikin seperti itu. Nah, ini jadi huruf depannya kecil, belakangnya besar karena dia berlawanan. Jadi kalau misalnya ini saya undo lagi lah, ini tampilannya tidak bagus. Oke. Jadi misalnya untuk yang maksudnya berlawanan itu seperti ini. Ini saya pilih, kemudian saya toggle case. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, tapi kalau ini, di awalnya ini untuk kabupaten ya, kabupaten. Kabupaten saya bikin besar. Nah, saya blok. Kemudian pilih tadi toggle.
ketika ditoggle dia akan jadi kecil. Jadi itu maksudnya. Jadi akan dibalik ininya ya, case-nya. Dari besar ke kecil dan sebaliknya. Oke, ini kita kembalikan ke huruf besar semuanya saja. Uppercase ya. Oh ya, ini ada shortcut-nya juga, saya lupa. Tombol cepatnya itu Shift dan F3. Jadi kalau kita Shift F3 itu ya, dia akan berubah. Oke. Berikutnya saya pikir ini sudah jelas ya, ini untuk membuat hurufnya tebal, ini sudah dicoba tadi, dan ini miring, ini underline atau garis bawah. Dan garis bawahnya juga bisa dipilih mau yang apa, putus-putus atau yang lurus atau double bisa. Terus ini untuk di garis, ini untuk subscript atau apa ya, misalnya untuk rumus apa air itu H2O. H2O, rumus kimia air kan. Jadi kita ketikkan H2O-nya, kemudian pilih duanya, setelah itu duanya dipilih yang ini. Nah, ya. Yang berikutnya itu superscript, itu biasanya dipakai untuk kuadrat. Misalnya 2 kuadrat, 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Harusnya ini pakai fitur rumus sih, tapi tidak apa-apa, cuman sekedar demonstrasi saja. Jadi di Word itu ada untuk rumus itu sendiri ya, tidak ditulis manual sendiri seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini demonstrasi saja. Jadi sudah dipilih duanya, kemudian pilih ini, dan dia akan pindah ke atas, gitu ya. Kemudian ini bisa kita, apa ya, ada untuk mengganti gayanya biar lebih apa ini, warnanya lebih terang atau ada bayangan shadow dan seterusnya. Terus di sini ada untuk stabilo, warnanya dibikin, latarnya dibikin terang, dan ini terakhir huruf, warna hurufnya. Oke, di setiap kelompok menu ribbon ini ada icon ini ya, panah kanan bawah. Ini kalau diklik, itu akan menampilkan dialog dari item yang bersangkutan. Contohnya untuk huruf, font, itu kalau kita klik, dia akan memunculkan dialog font atau huruf ya, seperti ini. Ini pengaturan yang lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih detail lagi. Dan di sini ada text effect atau untuk efek teks. Ya, nanti silahkan dicoba gitu ya, ada untuk glowing, banyak lah ya. Oke. Untuk paragraf, bisa juga diklik di sini. Nah, itu muncul dialog paragraf. Dan begitu juga untuk style, akan muncul yang seperti ini. Tapi style ini bukan dialog. Jadi, ini lebih kepada paint sih. Paint itu bisa digeser dan ditempelkan ke kanan gitu, atau ke kiri. Contohnya ini ya, untuk style. Ini kalau saya drag dan ditaruh di ujung kanan itu ya, jadi diulangi lagi. Ditaruh di situ dia akan nempel. Nah, jadi tidak akan mengambang tapi nempel. Nah, kalau dialog beda. Dialog itu tidak akan bisa ditempelkan ke samping. Dia pasti ngambang seperti ini. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa selama dialognya aktif. Artinya dialognya harus ditutup dulu baru kita bisa mengetik. Nah, kalau paint itu dirancang agar kita itu bisa mengetik sambil paintnya tetap terbuka. Contohnya untuk yang style ini. Oke, terkait style ini nanti saya bahas di video tersendiri karena ini lumayan kompleks. Jadi kita untuk yang di home ini kita bahas font tadi sudah, kita ke paragraf berikutnya. Style nanti saja ada video tersendiri. Kalau style itu intinya digunakan untuk dokumen yang terstruktur seperti skripsi, yang ada daftar isi otomatis, yang seperti itu ya. Kita tutup paint style ini.